Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.
Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para Purnawirawan, salah satu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di channel ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah melihat dan sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai final dicopot dari Wapres Jokowi dan Paman menangis. Nah, teman-teman, kita lihat di sini pemusyawaratan rakyat terkait kedudukannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia saat ini ya teman-teman. Di sini beberapa pertanyaan yang muncul, mengapa seorang pemimpin yang memegang jabatan tinggi justru merasa terkejut dengan langkah yang diambil oleh lembaga perwakilan rakyat? Ya, apakah ini cepat itu wajar menurut aturan main kita, atau di ini justru ada hal yang tidak berjalan sesuai jalurnya? Mengapa yang seharusnya sehingga membuat keputusan itu dapat mendadak dan tak terduga? Ya, untuk tidak teman-teman, mari kita beda panjang lebar mulai dari konteks dasar makna seperti pertanyaan ada dampak bagi tekanan demokrasi kita. Iya teman-teman, kita mulai dari analisis pertama, yaitu konteks dasar latar belakang kedudukannya yang diperdebatkan. Yang di sini itu teman-teman, sebelum masuk lebih jauh kita harus memahami dulu bahwa sejak awal perjalanannya itu kedudukannya Gibran wakil presiden memang telah memicu perdebatan panjang dan kejanggalan yang dicatat banyak pihak. Yang di sini kita melihat bahwa ada keputusan mahkamah. Nah, konstitusi yang mengubah aturan batas usia calon pemimpin tepat ya kan maju ya di sini padahal ketua lembaga ya teman-teman. Nah, tentunya itu adalah kerabat dekatnya. Hal yang kita kemudian nyatakan melanggar etika berat yang meskipun keputusannya tetap berlaku. Ada juga laporan usulan dari berbagai elemen masyarakat yang meminta DPR dan MPR memeriksa kembali pelayanan. Nah, maupun prosedur yang dilalui yang bahkan sampai mengajukan ulasan pemaksulan atau meninjau kembali kedudukannya. Ya teman-teman, kita melihat pada dalam situasi-situasi yang penuh ketegangan dan perbedaan pandangan ini. Nah, tentunya teman-teman, ini keputusan diambil oleh lembaga. Negara biasa memerlukan waktu panjang yang harus melalui pengumpulan dokumen sidang, di pendengaran, pertukaran argumen. Nah, sehingga perdebatan itu berbagai tingkat rapat sebelum mencapai kesepakatan. Ya, teman-teman, kita melihat apa yang disampaikan di sini menunjukkan hal sebaiknya di mana keputusan itu datang begitu cepat, sehingga membuat pihak yang tersangkut pun merasa tak siap atau tak menduga hal itu akan terjadi secepatnya. Ya teman-teman, apakah analisis kedua itu makna atau terkejut dengan kecepatan? Ya tentunya keputusannya di sini. Apakah sebenarnya makna di balik pertanyaan apa bahwa Gibran merasa terkejut itu ada apa adanya? Benar sih, beberapa lapisan makna yang ditelusuri dengan kepala dingin ya. Kita lihat pada bagian yang pertama itu di sini hal bisa menjadi tanda. Nah, tentu ya teman-teman, kalau kita lihat bahwa keputusan itu melewati langkah yang seharusnya ada di sini, seolah-olah sudah ada dalam kesepakatan balik layar sebelum semua dibahas secara terbuka dan lengkap. Padahal sistem kita setiap keputusan dasar ini
dalam sistem kita itu setiap keputusan besar yang menyangkut kedudukan wakil tertinggi negara harus dibuka kedudukan bukti melalui proses yang bertukar agar terjamin keadilan dan keabsahannya. Jika selesai terselalu cepat wajar kita yang muncul pertanyaan yang apakah semua fakta sudah diperiksa, apakah pihak yang tersangkut sudah diberi kesempatan. Tentunya penjelasan sendirinya itu. Yang kedua itu hal yang ini juga bisa menunjukkan keadaannya pengesahan hukum atau perubahan agar arah dokumen politik terjadi tiba-tiba. Nah, anggota lembaga perwakilan rakyat ya teman-teman, apa ada semua tanpa keberjalan lambat atau memenuhi jalan bantunya tiba-tiba terbalik arah dengan sangat tegas, apakah karena bukti baru yang muncul atau karena pertimbangannya? Oke teman-teman, sekian dari informasi yang saya sampaikan dan jangan lupa subscribe, komen di bawah ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Salam NKRI.